Perkenalkan, kami dari tim PBL SA14. Di sini kami akan melakukan pengukuran komponen pada proyek PBL kami. Dan sebelum kami melakukannya, izinkan kami untuk mengenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Teguh Abin Zaki dengan NIM 42423011029 Dan saya Kevin Siregar dengan NIM 4242301030. Oke, kita langsung masuk ke bagian isinya. Dapat dilihat di sini terdapat dua multimeter digital dan multimeter analog. Untuk pengukuran kali ini kami menggunakan multimeter digital. Kenapa kami menggunakan ini? Dikarenakan multimeter digital ini menghasilkan nilai yang pas atau pas, yang dimana tidak perlu untuk melakukan perhitungan lagi. Sedangkan untuk multimeter analog ini, ketika sudah mendapatkan hasilnya itu, kami harus melakukan perhitungan lagi untuk menentukan nilai dari pasnya. Oke, lanjut saja ke bagian pengukuran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara pengukuran dari komponen-komponen yang akan kami ukur. Oke, pertama, oke, bisa kita hidupkan motornya. Terus kita siapkan objek yang akan kita ukur dan juga multimeter yang akan kita gunakan untuk melakukan pengukuran. Nah, di sini tidak lupa kita atur selektornya itu ke volt, karena di sini kita mengukur tegangan. Oke, di sini saya akan mengukur tegangan inputan dari baterai dulu, tegangan masuknya. Jadi kita ukur di sini, positif dan negatifnya jangan sampai salah. Itu menghasilkan 11,14. Kenapa menghasilkan nilai segitu? Karena sesuai dengan teorinya, ini kami menggunakan 3 baterai lithium, yang dimana itu nilai setiap baterai dari 3,7 sampai dengan 4,2. Jadi ketika kita totalkan sekitar 10 sampai 11 volt. Oke, selanjutnya saya akan mengukur tegangan dari setiap motornya, motor kiri dan kanan. Oke, baik, mungkin boleh dipegang di sini. Nah, itu bernilai 4,71. Sedangkan motor kiri, motor kanan bernilai 4,7. Kenapa nilainya ini tidak sampai 12 volt atau sekitar 11 volt? Karena kami mengatur di program itu ada namanya PWM. Jadi nilai PWM-nya kami atur rendah sehingga dia menghasilkan tegangannya hanya 4 keduanya karena dia bergeraknya bersamaan. Oke, selanjutnya saya akan mengukur tegangan dari sensor ini, berapa tegangan dari optical sensornya. Bisa kita arahkan ke positifnya dan juga ke negatifnya. Itu bernilai 5 volt sesuai dengan tegangan inputan yang masuk dari modul L298 itu sekitar 5 volt. Dan juga kalau kita ingin mengukur dari inputan dari Arduino Nano, itu akan berkisar sekitar 5 volt juga, sama dengan optical sensor. Baik, coba kita matikan sebentar dan kita cabut. Oke, hidupkan lagi dan kita ukur positif dan negatifnya. Kita ukur dengan dan negatifnya, seharusnya itu bernilai 5 volt. Nah, 5 volt. Oke, baik, mungkin segitu saja untuk melakukan pengukuran dari tegangan setiap komponen yang ada di proyek kami ini. Selanjutnya, Oke, kita masuk ke bagian pengukuran arus. Sebelum kita melakukan pengukuran arus, terlebih dahulu kita siapkan dua ini. Yang pertama itu adalah alat untuk mengukur arusnya, yaitu multimeter analog, dan kemudian ada proyek robotnya. Nah, kita mulai saja langsung. Untuk awal-awal, untuk pertama itu kita menghidupkan multimeternya. Yang dimana di sini kita mengaturnya karena mengukur arus kita mengatur ke DCA, dan di sini kami menggunakan skala 0,25. Kemudian yang kedua itu kita lepas salah satu kaki dari motornya. Di sini sudah. Nah, kemudian kita hidupkan robotnya. Di sini kaki robot tadi itu kita hubungkan ke prod positif. Kemudian prod negatif kita hubungkan ke modul dari motor drivernya. Oke teman-teman, dapat dilihat nilai yang didapat itu adalah 22. Nah, karena di sini kami menggunakan multimeter analog, maka diperlukan perhitungan terlebih dahulu. Yang dimana
22 dikali dengan skala yang tadi kita gunakan 0,25, kemudian dibagi dengan jumlah dari seluruh angka itu yaitu 50, maka 22 dikali 0,25 dibagi 50 dan menghasilkan 0,11 ampere. Itu merupakan nilai arus dari motor sebelah kanan atau motor 1. Oke, kita pasang kembali. Oke, kita lanjut ke perhitungan arus di motor sebelah kirinya. Kita buka dulu salah satu kakinya. Nah, untuk kecepatan perputaran motor sebelah kiri ini, apabila sama BWM-nya dengan sebelah kanan tadi, maka kecepatan motornya itu sama, menghasilkan arus 0,11 ampere. Di sini kita akan mengetesnya untuk jika terkena jalur yang dimana BWM-nya akan bertambah. Oke, sama seperti tadi, positif ke kaki dan negatif ke modul. Nah, dapat dilihat bahwa nilai yang kami dapatkan itu sebesar 26. Nah, untuk perhitungannya sama seperti tadi, maka nilai dari harusnya akan bertambah dari yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rangkaian dari wiring diagramnya, yang dimana terdapat Arduino Nano sebagai otak prosesornya dan terdapat motor L298 sebagai pengatur arah kecepatan dan juga perputaran pada motornya nanti. Selanjutnya baterai yang digunakan sebagai suplai tegangan atau input masukannya, dan ada rangkaian sensor yang kita lihat di project boardnya. Nah, jadi prinsip dari rangkaian sensor ini, apabila LED memantulkan cahaya ke lintasan putih, maka akan diterima oleh fotodioda sehingga diserap dan akan menghasilkan sinyal low. Tetapi sebaliknya, jika cahaya yang dipantulkan itu adalah hitam, maka untuk sinyal yang dihasilkan itu adalah high. Oke, itu adalah prinsip kerja dari rangkaian optical sensornya. Selanjutnya akan dikirimkan ke Arduino Nano, yang dimana akan diproses di Arduino Nano, sehingga apa yang diproses di Arduino Nano akan diteruskan ke modul L298, yang dimana pada modul ini akan menggerakkan apakah perintah dari lintasan itu berbelok kanan atau kiri. Jika belok kanan, maka salah satu motor akan ada yang bergerak dan ada yang mundur untuk melakukan pergerakan sesuai dengan perintah dari lintasannya. Nah, pada L298 ini terdapat 4 pin. Terdapat 4 pin input. Jadi input 1, input 2, input 3, input 4. Input 1 2 untuk motor 1, input 3 4 untuk motor 2. Nah, selanjutnya itu ada enable. Nah, enable A ini untuk mengaktifkan kerja dari motor A atau motor 1, dan enable B untuk mengaktifkan motor dari motor 2. Selanjutnya terdapat konektor. Jadi konektor ini akan menghubungkan modul L298 dengan Arduino Nano yang kita gunakan nantinya. Nah, begitu adalah prinsip dari wiring diagram yang telah kami buat ini. Dan tidak lupa untuk rangkaian sensornya kita hubungkan ke pin A0 sampai A6. Dan selanjutnya tidak lupa kita memberikan positif dan negatifnya supaya suplai tegangan itu masuk. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi data yang telah kami lakukan pengukurannya, yaitu pengukuran tegangan pada sensor, pada motor keduanya, pada inputan dari baterai, dan pada konektor to Arduino Nano. Nah, di sini ketika tadi saya melakukan pengukuran, saya itu melakukan pengukuran pada tegangan. Pada optical sensor, tegangan yang saya dapatkan itu sekitar 5 volt, 5,1 dan 5,05, sekitaran segitu. Nah, sedangkan pada inputan baterai, saya itu melakukan pengukuran itu sekitar 11,50-an hingga 11,64. Untuk angka pastinya itu 11,64
64. Kenapa? Karena di sini kami menggunakan 3 baterai, di mana 3 baterai ini masing-masing itu bernilai sekitar 3,7 hingga 4,2 volt. Jadi ketika digabungkan itu sekitar 10 sampai 11 volt gitu. Nah, sedangkan pada tegangan motor sebelah kiri saya itu mendapatkan 4,72 volt. Itu ketika PWM itu 50 dan motor kanan juga saya dapatkan itu 4,72. Itu sama PWM 50. Kenapa sama? Karena saya mengatur PWM itu di 50. Nah, sedangkan pada konektor to Arduino Nano itu saya mendapatkan 5 volt sesuai dengan teori-teori yang telah saya jelaskan di pengukuran tadi. Nah, sedangkan pada pengukuran arus motor ketika PWM itu 50, di motor kanan kami itu mendapatkan 0,11 ampere, yang dimana ketika PWM 50, maka motor kiri dan motor kanan itu akan bergerak dan mendapatkan arus yang sama sekitar 0,11 A. Sedangkan ketika kami mengetesnya, kami membandingkan dengan PWM berbeda sekitar PWM 90 untuk bergerak belok kiri dan kanan itu menghasilkan 0,15 ampere, yang dimana maka nilai ampere itu akan lebih tinggi karena PWM yang kami gunakan itu juga lebih tinggi. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kesimpulan dari kelompok kami adalah pada proyek PPL kali ini dapat dikatakan kelompok kami berhasil, yang dimana dari segi desain pada robot kami dapat dilihat bahwa pada desainnya itu komponen dan juga letakan bautnya itu sudah pas, yang dimana kami tidak ada pengulangan dan letak baut yang salah. Kemudian untuk pemasangan komponen juga karena desainnya sudah pas, itu kami dimudahkan. Kemudian pada segi performa itu sudah berhasil karena kecepatan robot kami sudah sesuai dengan PWM-nya. Kemudian pada pada sesi kalibrasi juga sensor kami dapat bekerja dengan baik dan akurat. Nah, kemudian pada saat uji di jalurnya juga robot kami berada dalam kondisi baik, di mana dapat mengikuti jalur dengan aturan atau dengan sesuai dengan lintasannya. Nah, untuk dalam pengukurannya itu kami juga mengikuti SOP-nya, yang dimana untuk mengukur tegangan itu kami langsung menggunakan 2 probe tadi kepada komponen. Sedangkan untuk pengukuran arus itu kami melepaskan salah satu dari kakinya, kemudian kami menghubungkannya dengan yang bilang kaki dengan probe positif, kemudian negatifnya ke modul tadi. Nah, dapat dikatakan bahwa proyek PPL kami mengalami tingkat keberhasilan 95% ke atas. Sekian dari kelompok kami. Apabila kami ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.